Niat mau bertugas memadamkan api, sebuah mobil damkar malah terlibat kecelakaan. Karena terlalu emosi, akhirnya malah bikin rugi. Gara-gara uang Rp700.000, pernikahan pun gagal terlaksana. Nikmati pesona wisata ke salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Rasakan sensasi serunya bak negeri di atas awan. Sobat 7, ini dia Spotlight selengkapnya. Shop, inilah detik-detik saat mobil mewah berjenis SUV mengisi BBM subsidi. Saat mobil datang, konsumen langsung minta diisi mobilnya sebesar Rp150.000. Kemudian, operator menanyakan barcode subsidi tepat dan ternyata pemilik kendaraan nggak memiliki barcode itu sob. Kemudian, operator menjelaskan bahwa kalau nggak ada barcode, maka hanya boleh mengisi 10 liter aja. Tapi pemilik mobil mewah ini malah emosi sob dan langsung merusak mesin EDC atau mesin pembayaran debit milik SPBU. Adalah nggak malu apa pak? Mobilnya mewah tapi maksa pakai BBM subsidi. Nggak dikasih kok malah emosi. Peristiwa ini pun sontak menuai beragam reaksi dari netizen. Rata-rata sih ikutan gedeg ya lihat ulah si pengemudi. Malah sampai ada yang bilang kejar terus yang punya mobil. Shop, di dunia ini memang ada banyak hal yang terjadi di keseharian kita yang bisa membuat seseorang gampang emosi. Kemarahan sebenarnya adalah emosi yang sangat umum dan bahkan sehat jika bisa dikendalikan. Namun, emosi dan amarah yang tidak terkendali dapat merusak kesehatan mental dan memberikan dampak buruk pada orang sekitar loh sob. Kemarahan dapat disebabkan oleh peristiwa eksternal dan internal. Bisa jadi kamu marah pada orang lain seperti rekan kerja atau keluarga, atau pada kemacetan lalu lintas, sampai marah karena kekhawatiran atau pemikiran tentang masalah pribadi. Nah, kalau terlalu emosi seperti ini, siapa yang rugi ya? Inilah detik-detik kericuhan pada pertandingan sepak bola yang kembali terjadi. Diketahui kericuhan itu terjadi dalam Liga Semifinal Turnamen Sepak Bola Kapolres Bangka Tengah yang mempertemukan antara GMN Amang versus Santos Brimob pada 21 Desember 2022. Pertengkaran terjadi lantaran ada sejumlah pihak yang tidak terima dengan keputusan wasit saat laga berlangsung. Akibatnya, keributan pun tak terhindarkan hingga membuat para supporter yang ada di pinggir lapangan pun ikut terlibat bentrok dan membuat seorang wasit menjadi korban pemukulan. Dah lah, netizen aja sampai no komen. Shop, kericuhan gara-gara bola juga terjadi di Bekasi. Tapi kali ini pelaku tawurannya adalah para pelajar yang tengah menyaksikan pertandingan futsal. Dan inilah video viral yang menayangkan kericuhan di lapangan futsal gelanggang olahraga GOR sekitar Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 25 Desember 2022. Dalam video terlihat kericuhan ini melibatkan kedua supporter. Bahkan puluhan orang terlihat memasuki lapangan dan melakukan penyerangan satu sama lain. Petugas kepolisian membenarkan adanya peristiwa ini sob. Pertandingan ini merupakan partai final yang mempertemukan antara SMK 11 Bekasi dan SMK 12 Bekasi. Untungnya pertengkaran ini tak berlangsung lama sob dan bisa dikendalikan oleh panitia. Besok-besok jangan gampang emosi lagi ya dek. Satu unit mobil pemadam kebakaran, damkar, milik pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, terbalik saat hendak menuju lokasi kebakaran. Peristiwa tersebut menyebabkan 3 petugas damkar mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, Ledong Barat, Kecamatan Aik, Ledong, Asahan. Saat itu, mobil damkar tersebut hendak menuju ke Desa Ledong Timur untuk memadamkan kebakaran di salah satu rumah warga. Meski terjadi di wilayah Kabupaten Asahan, damkar Labura tetap turun tangan karena jaraknya yang lebih dekat dan faktor kemanusiaan.
Menurut saksi mata, insiden ini terjadi setelah manuver yang dilakukan membuat kendaraan damkar kehilangan keseimbangan. Manuver ini terpaksa dilakukan agar terhindar dari tabrakan dengan kendaraan yang berada di lajur berlawanan. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di pertigaan Jalan Raya Bunisari dan Bakung Sari Kute pada Senin 26 Desember 2022 lalu. Dalam rekaman CCTV, awalnya terlihat pengendara motor ditabrak oleh pengendara mobil. Karena terlalu emosi karena ditabrak, si pengendara motor langsung putar arah. Tapi nahas, pengendara motor yang diketahui sebagai warga negara asing ini malah menabrak dinding toko bako Dewata Shop. Waduh, ini yang dinamakan udah jatuh tertimpa tangga kali ya. Mungkin si Mas Bule nggak terbiasa pakai metik kali. By the way, mobil yang nabrak pertama nggak kabur kan? Nah, kalau yang ini sih asli bikin emosi, Shop. Entah karena kurang fokus gara-gara main HP, atau si motor merah yang tiba-tiba berhenti di tengah. Dua pengendara motor ini akhirnya saling bertabrakan. Netizen yang kesel sih gini bilangnya. Menurut kalian, siapa yang salah nih, Shop? Si putih atau si merah? Yang memakai perhiasan emas atau perhiasan berharga lainnya, hati-hati kalau di jalan ya, kalau nggak ingin mengalami kejadian seperti ini. Yap, seorang ibu tiba-tiba dijambret saat baru aja turun dari motor. Peristiwa ini terjadi di Jalan Balongsari, Tendes, Surabaya pada Rabu 21 Desember 2022. Yang bikin ngeri, si jambret menarik kalung si ibu sampai si ibu terseret hingga beberapa meter sebelum akhirnya jatuh terguling. Shop, berkendara di belakang mobil kayak gini bikin auto deg-degan gak sih? Antara mau kebakar atau emang kayak gitu udah wajar? Yap, sebuah mobil elf mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya. Peristiwa yang terjadi di kolong tol Cibitung Cilincing, Jalan Raya Tengku Umar, Cikarang Barat pada Kamis 22 Desember 2022 ini, auto bikin pengendara lain was-was ya. Bahkan ada yang bilang, udah kayak di fogging aja sob. Beberapa netizen menjelaskan kalau fenomena seperti ini dikenal dengan istilah diesel runway. Diesel runway sendiri merupakan kondisi di mana mesin terus menyala dan berada di putaran tinggi meskipun kunci kontak sudah pada posisi off. Artinya, ketika terjadi diesel runway, mesin mobil nggak mau mati sob, padahal kunci udah dicabut, makanya asapnya ngebul terus. Dalam kasus yang parah, diesel runway bisa menyebabkan kebakaran kendaraan Shop. Itu sih kata netizen ya. Ini paket udah dibuka. Shop, bekerja sebagai kurir COD itu emang butuh stok sabar yang banyak ya kalau nggak mau darah tinggi. Seperti yang dialami oleh abang paket ini nih. Dengan niat sepenuh hati mengantar paket dengan selamat ke konsumen. Konsumennya nggak mau bayar sob. Kesel nggak sih? Katanya sih isi paketnya nggak sesuai pesanan. Ya udah yuk ke gudang kita sama-sama. Peristiwa yang terjadi di Penglong Simpang Gede, Binjai Barat ini auto bikin netizen ngamuk. Yang lihat aja kesel, apalagi si abangnya ya. Untung stok sabar si abang lagi banyak Shop. Bu, lain kali kalau nggak ngerti COD, jangan belanja online ya. Masa main langsung buka, belum dibayar? Mana?